Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sama-sama berdoa ya, saudara-saudari, untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Kita seru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah kami yang penuh dengan berkat. Bahkan Kau sendiri adalah berkat yang sejati itu. Sungguh Tuhan, firman-Mu juga adalah berkat. Maka itu berkatilah firman yang disampaikan Tuhan. Oh, kami membuka hati kami Tuhan. Terus jenuhi diri kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari, seperti yang sudah diumumkan ya, hari ini kita akan membahas satu topik spesial. Saudara-saudari, kita baca sama-sama topiknya, judulnya 3, 2, 1. Meminta berkat. Amin. Judulnya doa meminta berkat. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berita ini ya, saudara-saudari, saya ada sedikit perasaan, sedikit beban untuk kita tidak langsung membahas ini, tetapi kita sedikit melihat sebenarnya kita orang Kristen kenapa harus berdoa ya, saudara-saudari ya. Maka itu saya membuka dengan beberapa pertanyaan yang kita bisa sama-sama baca ya, saudara-saudari ya. Yang pertama, saudara-saudari, kita baca sama-sama. Mengapa kita harus berdoa? Yang kedua, apa gunanya kita berdoa? Ketiga, Allah itu Maha Tahu. Mengapa Ia harus menunggu kita berdoa, baru Ia melakukan pekerjaannya? Kalau Tuhan tahu segalanya, untuk apa kita memberitahu Tuhan? Nah, saudara-saudari, pertanyaan ini mungkin pernah muncul ya di benak kita ya, saudara-saudari ya. Kita dikatakan harus berdoa. Tetapi pertanyaannya, mengapa saudara-saudari kita harus berdoa? Di sini dibilang Allah Maha Tahu. Amin enggak saudara-saudari? Allah Maha Tahu. Tetapi pertanyaannya, kenapa kalau Ia Maha Tahu, Ia harus nunggu kita mengucapkan, memberitahukan sesuatu melalui doa baru Tuhan bekerja? Nah, di sini ada sedikit typo ya, bukan tahun saudara-saudari ya, tetapi tahu. Jadi kalau Tuhan tahu segalanya, untuk apa kita memberitahu Tuhan? Nah, kita baca ayat yang untuk menguatkannya ya, saudara-saudari ya. Mazmur 139 ayat 1-4 kita baca sama bergantiannya, satu saudara, dua saudari, selanjutnya sama-sama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud Tuhan. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudari. Amin. Ya, 3 saudara. Engkau segala jalanku ku maklumi. Saudari. Amin. Ayat ini mendukung pertanyaan tadi ya, saudara-saudari, dikatakan Allah Maha Tahu ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata ayat 2. Ayat pertama, Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2 dikatakan Tuhan mengetahui aku duduk atau berdiri. Tuhan tahu pikiran kita dari jauh. Ayat 3 bilang Tuhan memeriksa kita, berjalan, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Tuhan maklumi. Dan ayat 4 berkata apa saudara-saudari? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah ku ketahui ya Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara-saudari, kenapa kita harus berdoa? Karena kan Tuhan sudah tahu, betul nggak saudara-saudari? Bahkan ada satu ayat lagi ya, kita baca sama-sama. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Saudara-saudari, segala sesuatu di mata Tuhan telanjang. Kita nggak perlu beritahu Tuhan, Tuhan tahu saudara-saudari. Karena Allah Maha Tahu. Kembali ke pertanyaannya, kenapa saudara-saudari kalau Allah Maha Tahu, Dia menunggu kita memberitahu Tuhan? Nah, ini pertama ya saudara-saudari ya. Kita sekarang lihat pertanyaan kedua saudara-saudari. Kita baca sama-sama
Lalu Allah itu juga maha bisa. Tanpa kita manusia berdoa, Allah seharusnya bisa melakukan apapun. Kalau dia mampu, mengapa tidak langsung mengerjakannya saja? Amin gak saudara-saudari? Allah maha bisa. Allah maha bisa. Dikatakan tanpa manusia berdoa, sebenarnya Allah bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kenapa Tuhan gak langsung aja mengerjakannya? Kita baca lagi saudara-saudari. Mengapa Ia memerlukan doa kita? Ketiga, mengapa hanya orang yang meminta kepadanya baru bisa menerima? Orang yang mencari baru bisa mendapat. Orang yang mengetuk pintu baru bisa masuk. Nah saudara-saudari, tadi Allah maha tahu. Sekarang Allah maha bisa. Nah kita lihat ya ayat yang mendukung ini. Kita sama-sama baca Yeremia 32 dan Matius ini sama-sama. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu dan dengan lengan-Mu yang terletak. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara-saudari, ayat ini bilang apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya saudara-saudari, Allah maha bisa. Tanpa kita berdoa, percaya nggak saudara-saudari? Allah sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Nah tetapi Allah masih menahan. Dia menunggu kita berdoa. Terakhir ya saudara-saudari, ada pertanyaan yang menguatkan lagi ya. Kita baca sama-sama. Atau saya saja yang bacakan ya saudara-saudari ya. Amin. Kalau kehendak Allah adalah membuka pintu, dan Ia menghendaki pintu itu terbuka, apakah kalau kita tidak mengetuk pintu, Allah tidak akan membukakan pintu? Paham nggak saudara-saudari? Allah punya kehendak, yaitu Dia ingin membuka pintu. Ada firman Tuhan kan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah tetapi saudara-saudari, pertanyaannya, apakah kalau kita tidak mengetuk pintu itu, Allah tetap menghendaki membuka pintunya? Nah ini pertanyaan pertama ya saudara-saudari. Yang kedua dikatakan, mengapa Dia rela membiarkan kehendaknya dan kebenarannya tertunda, tidak terlaksana hanya karena menunggu kita berdoa. Terakhir kita baca sama-sama ya. Mengapa Dia mau membiarkan kehendaknya membuka pintu terbatas oleh doa kita? Nah saudara-saudari, sengaja ya saya membawa pertanyaan ini supaya kita lihat kenapa saudara-saudari kita itu harus berdoa. Amin saudara-saudari. Nah kita baca sama-sama perkataan ini sama-sama ya. 3, 2, 1. Di dalam Alkitab memperlihatkan bahwa pekerjaan Allah memiliki satu prinsip, yaitu Allah membutuhkan kerjasama manusia. Saudara-saudari, kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan melihat ada satu prinsip yang Tuhan gak pernah berubah. Dari Kejadian sampai Wahyu dia konsisten, yaitu prinsip di mana Allah itu bekerja melalui Dia bekerja sama dengan manusia. Amin saudara-saudari. Ini disebut prinsip inkarnasi. Jadi saudara-saudari, di Alkitab memang Allah bisa, Allah maha tahu, Allah maha bisa. Tetapi saudara-saudari, kita lihat di dalam Alkitab, Allah itu saudara-saudari, walaupun Dia bisa, Dia membutuhkan kerjasama kita. Amin saudara-saudari. Kita lihat ya apa itu berdoa sama-sama, kita baca. Berdoa tidak lain adalah satu kerjasama kaum beriman dengan Allah. Berdoa adalah bersatunya kehendak kaum beriman dengan kehendak Allah. Amin saudara-saudari. Inilah berdoa. Berdoa itu adalah satu kerjasama. Allah ingin mengerjakan sesuatu, tetapi Dia ingin apa saudara-saudari? Manusia bekerja sama dengan Dia. Bahkan berdoa itu apa? Bersatunya kehendak Allah dengan kehendak kita. Men, kita lihat satu ayat saya bacakan ya, saudara-saudari yang mendukung ini ya. Matius 18 ayat 18 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari, ayat ini sedang membicarakan doa.
Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya ya, ayat 19, dia sedang berbicara kalau ada dua orang sepakat berdoa meminta, Tuhan akan mengabulkan. Jadi ayat itu sedang membicarakan perkara doa. Dan dikatakan di sini apa saudara-saudari? Kalau di dunia ini kita mengikat, maka di surga mengikat. Kalau kamu melepaskan di dunia ini, maka terlepas di surga. Dunia dulu atau surga dulu saudara-saudari? Bisa katakan di sinilah dunia dulu. Artinya apa saudara-saudari? Artinya semua perbuatan di surga itu terbatas oleh pengaturan di bumi. Jadi bumi dulu baru surga. Artinya apa di bumi? Kalau ada orang yang berdoa mengikat di bumi, baru di surga diikat. Kalau ada yang berdoa melepas di bumi, baru di surga malah lepas. Amin nggak saudara-saudari? Ini memperlihatkan satu prinsip tadi. Allah perlu manusia. Allah bisa mengikat dan melepas. Tetapi Allah dikatakan mau kita mengikat di bumi sehingga terikat di surga. Kita melepas di bumi sehingga terlepas di surga. Makanya ada satu ilustrasi yang baik ya saudara-saudari. Berdoa ini seperti kereta api, betul nggak saudara-saudari? Tuhan kita apa? Tuhan kita itu seperti di Bandung kita kan punya kereta cepat ya saudara-saudari ya. Namanya Wus, betul nggak? Nah, kereta yang sangat canggih, sangat bagus, sangat mewah. Nah tetapi saudara-saudari, kereta yang sangat mewah bagus ini, kalau nggak ada rel, bagaimana saudara-saudari? Tanpa rel, kereta ini hanya sebuah pajangan, betul nggak saudara-saudari? Kereta ini tidak bisa berfungsi. Perlu ada rel supaya kereta ini bisa bergerak. Nah hari ini rel itu apa saudara-saudari? Rel ini adalah doa-doa kita. Keretanya adalah Tuhan. Tuhan begitu besar, begitu canggih tadi seperti kereta ibaratnya. Tuhan begitu tinggi, tetapi tanpa doa kita saudara-saudari, kereta tidak mungkin bisa berjalan tanpa rel. Amin gak saudara-saudari? Maka itu sungguh penting saudara-saudari bahwa Allah itu bisa terbatasi oleh kita manusia saudara-saudari. Kalau kita tidak berdoa. Nah kita lihat ada pertanyaan selanjutnya saudara-saudari. Nah pertanyaannya kita baca sama-sama ya. Kenapa Allah mau dibatasi oleh manusia? Nah ini juga jadi pertanyaan kita saudara-saudari. Kenapa kok Allah mau dibatasi oleh manusia? Kenapa Allah harus di bumi dulu mengikat, baru di surga mengikat? Nah saudara-saudari, untuk menjawab ini kita harus melihat tujuan Allah menciptakan manusia ya saudara-saudari ya. Tujuan Allah menciptakan manusia apa saudara-saudari? Tujuan Allah menciptakan manusia adalah Tuhan ingin bersatu dengan kita. Amin gak saudara-saudari? Tuhan ingin bersatu dengan manusia. Dia gak mau bersatu dengan binatang. Dia gak mau bersatu dengan malaikat. Tetapi Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan. Tuhan ingin bersatu dengan kita manusia. Bahkan manusia menjadi ekspresi korporatnya. Amin gak saudara-saudari? Maka itu tadi berdoa adalah bersatunya kehendak Allah dan kehendak manusia. Kita lihat ayatnya yang mendukung ya. Kita baca gantian saudara, 21, kita sama-sama baca saudara. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudari, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama-sama, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara-saudari, inilah tujuan Allah. Allah ingin menjadi satu dengan kita. Sukacita enggak saudara-saudari? Allah enggak ingin bersatu dengan malaikat, tetapi Dia ingin bersatu dengan kita. Nah, kalau Allah ingin bersatu dengan kita, maka apa saudara-saudari? Kita dengan Allah harus esa. Maka itu perlulah doa-doa manusia. Nah, doa kita membuat apa? Kita bersatu dengan Tuhan. Kalau Allah maha bisa, betul Allah maha bisa. Allah maha tahu. Dia mengerjakan tanpa mempedulikan manusia. Kira-kira bisa nggak bersatu saudara-saudari? Allah mengerjakan tanpa perlu manusia. Rasanya nggak mungkin manusia bisa menjadi satu dengan Tuhan. Betul nggak saudara-saudari? Tuhan bisa mengalahkan iblis. Tetapi apa? Tuhan gak mau mengalahkannya sendiri. Padahal Tuhan sekali
Jentikan jari aja bisa mengalahkan iblis, betul nggak? Tetapi dia menunggu manusia. Dia ingin bersatu dengan manusia. Bahkan Galatia berkata apa, saudara-saudari? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Inilah berdoa, saudara-saudari. Supaya apa? Bukan lagi aku, tetapi Kristus. Doa itu tuh adalah bukan aku, tetapi Kristus. Kita proklamirkan, saudara-saudari, doa bukanlah aku, tetapi Kristus. Amin. Doa bukan lagi aku, tetapi Kristus. Inilah doa. 1 Korintus berkata apa, saudara-saudari? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Inilah tujuan penciptaan Allah, bahkan ini tujuan penebusan Allah, saudara-saudari. Maka itu doa manusia dibutuhkan, kenapa? Karena Tuhan ingin bersatu dengan kita. Amin, saudara-saudari. Barulah sekarang kita lihat judulnya, saudara-saudari. Nah, judulnya baru kita bisa masuk lebih dalam lagi. Judulnya doa meminta berkat. Berkat ini ada dua ya, saudara-saudari ya. Yang pertama saya akan bahas mungkin di berkat jasmani ya, saudara-saudari, atau pemeliharaan Tuhan. Doa meminta berkat. Doa itu banyak, betul nggak, saudara-saudari? Doa, ada doa makan, ada doa pribadi, betul nggak? Doa kesembuhan, doa gereja, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudari, doa meminta berkat. Nah, hari ini, saudara-saudari, kalau kata berkat tanpa dipungkiri kan kita manusia otaknya kemana, saudara-saudari? Materi, betul nggak? Ekonomi, kesembuhan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, saudara-saudari, ini benar atau salah? Nah, saudara-saudari, berita pagi ini tuh semoga punya beban bukan mendorong kita tuh menghakimi seseorang ya, saudara-saudari ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi, wah itu doanya salah, wah itu doanya nggak tepat. Saudara-saudari, doa meminta berkat, bahkan berkat jasmani, saudara-saudari, itu boleh nggak, saudara-saudari? Itu tetap adalah doa, amin nggak, saudara-saudari? Karena doa kita, sebagaimana kita berdoa, itu tergantung pertumbuhan hayat kita. Tergantung sampai mana kita punya kematangan hayat, saudara-saudari. Di Alkitab ada contoh doa yang meminta berkat secara materi, secara jasmani. Contohnya apa, saudara-saudari, di kitab Injil? Banyak orang sakit meminta Tuhan, betul nggak? Tuhan sembuhkan aku. Ini kan meminta adalah berdoa, betul nggak? Nah, Tuhan di sini nggak ngomong, oh nggak boleh, betul nggak? Tuhan nggak ngomong nggak boleh. Doanya yang rohani, jangan doa begitu. Tuhan gak bicara demikian. Tuhan menyembuhkan, betul gak, saudara-saudari? Ada yang sakit, ada yang kelaparan, meminta Tuhan memberi makan. Tuhan beri gak, saudara-saudari? Tuhan berikan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang mau makan, Tuhan berikan makanan. Jadi berdoa untuk meminta hal materi, ekonomi, kesembuhan, sebenarnya ini juga satu doa yang Tuhan pun mau dengar doa demikian ya, saudara-saudari ya. Karena mungkin di tengah-tengah kita ada yang terlalu ekstrim. Doa jangan begitu, betul nggak, saudara-saudari? Tetapi doa itu poinnya adalah sikap hati kita. Asalkan saudara-saudari kita berdoa dengan polos, murni, sederhana, pasti doa kita itu didengar Tuhan. Tetapi poinnya adalah tergantung kita sampai mana pertumbuhan hayat kita. Kalau kita baru beroleh selamat, tentu saudara-saudari, orang remaja baru beroleh selamat, gak mungkin ya rasanya doa langsung yang tinggi-tinggi, betul gak? Kehendak Bapa. Pasti masih bertumbuh. Dia mungkin masih berdoa waktu sakit, dia meminta Tuhan menyembuhkan, ini baik, saudara-saudari. Nah, tetapi poinnya adalah, ada satu poin penting, saudara-saudari. Berdoa meminta hal-hal tersebut. Harus berdoa bukan dari daging kita. Atau bukan dari hawa nafsu kita. Kita baca satu ayat ya, saudara-saudari, di Yakobus sama-sama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara-saudari, betul, kita boleh berdoa. Kita kekurangan. Contoh ya, saudara-saudari, di Indonesia banyak orang kekurangan. Mau makan susah. Bukan hanya mau sekolah, mau makan pun susah. Masa kita larang berdoa, betul nggak, saudara-saudari? Dia akan menjerit pada Tuhan, betul nggak? Kita kesulitan, kita akan menjerit pada Tuhan. Tuhan perlu, Tuhan aku dana, Tuhan. Aku perlu makan, aku perlu uang. Ini boleh nggak, saudara-saudari? Ini doa yang polos, betul nggak?
Tetapi yang tidak benar itu adalah doa yang ini, saudara-saudari. Doa yang menurut hawa nafsu. Contohnya, saudara-saudari, saya udah punya mobil, misalnya ya. Contohnya, ada orang yang sudah punya mobil. Sudah hidupnya sudah oke. Tetapi dia berdoa, Tuhan, aku mau mobil sport lagi Tuhan. Betul nggak? Aku mau tambahan mobil yang lebih bagus. Padahal dia sudah punya kendaraan. Nah ini berdoa contoh ya saudara-saudari. Contoh sebagai doa-doa yang bukan lagi untuk kapasitas dia. Dia berdoa menurut hawa nafsunya. Nah untuk jelas kita baca satu kutipan ministry ya saudara-saudari. Saya akan bacakan ya saudara-saudari untuk bacaan ini ya. Kita baca sama-sama, saya bacakan ya. Amin. Salah berdoa berarti meminta sesuatu di luar kapasitas Anda. Di luar kebutuhan Anda. Atau di luar kekurangan Anda yang sesungguhnya. Jika ada keperluan Anda boleh berdoa kepada Allah. Amin gak saudara-saudari? Tetapi kalau keperluan Anda hanya sebanyak itu, Anda harus meminta sebanyak itu pula. Bila ada meminta lebih daripada yang Anda perlukan, itu berarti salah berdoa. Kalau Anda mempunyai kebutuhan yang besar, Anda patut meminta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan tersebut. Tetapi jika keperluan Anda tidak begitu banyak, namun Anda meminta begitu banyak, itu pun apa saudara-saudari? Salah berdoa. Anda hanya patut berdoa menurut kapasitas keperluan atau kekurangan Anda. Jika Anda seenaknya meminta ini dan itu, Anda tidak akan beroleh pengabulan doa, pengabulan Allah. Salah berdoa sama halnya dengan seorang anak umur 4 tahun berkata kepada ayahnya, Ayah berilah aku bulan yang di langit itu. Allah tidak senang mendengar permintaan atau doa yang salah. Setiap orang Kristen harus belajar berdoa dalam ruang lingkup yang wajar. Jangan membuka mulut dengan sia-sia, yaitu berdoa di luar kebutuhan yang sesungguhnya. Amin. Jelas ya saudara-saudari ya. Dikatakan berdoa itu tuh harus berdoa menurut kapasitas dan kebutuhan kita. Jadi inilah prinsip berdoa, bukan menggunakan hawa nafsu kita. Kita nggak boleh ya saudara-saudari membuat Tuhan tuh jadi mesin ATM, betul nggak saudara-saudari? Tuhan aku butuh ini, tolong Tuhan sediakan. Tuhan aku perlu rumah, Tuhan tolong sediakan. Tuhan aku mau makan enak, Tuhan tolong sediakan. Tidak bisa saudara-saudari. Inilah doa yang seperti Yakobus. Adalah doa yang salah. Maka itu kita perlu berdoa sesuai dengan kapasitas kita. Nah tetapi ada tetapi saudara-saudari. Tetapi saudara-saudari. Hari ini memang kita berdoa untuk kapasitas kita ya. Tetapi terkadang Tuhan itu baik saudara-saudari. Tuhan itu memberikan lebih dari yang kita minta. Kita baca ayatnya ya saudara-saudari ya. Efesus 3 ayat 20 sama-sama. Bagi Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi saudara-saudari kita memang meminta sesuai kebutuhan kita. Tidak menurut daging kita. Tetapi Tuhan terkadang baik saudara-saudari. Tuhan berikan lebih saudara-saudari. Kita nggak minta itu Tuhan berikan. Betul nggak? Tuhan kita nggak meminta sesuatu yang tinggi Tuhan berikan. Asalkan hati kita saudara-saudari. Kita berdoa bukan untuk daging kita. Amin saudara-saudari. Inilah doa yang tepat di mata Tuhan. Nah tetapi saudara-saudari ada satu beban penting. Yaitu bebannya adalah satu sisi tadi kita bilang mencari berkat secara jasmani ya saudara-saudari ya. Tetapi saudara-saudari beban pagi ini juga adalah supaya kita bisa naik kelas juga di dalam doa. Kita bukan hanya berdoa bagi keperluan jasmani kita. Kita harus semakin bertumbuh dalam hayat, doa kita semakin tinggi. Ini tergantung kematangan hayat kita, saudara-saudari. Kita tidak bisa paksakan, tetapi bagaimana kita bertumbuh dalam hayat, maka doa kita akan semakin tinggi. Artinya apa, saudara-saudari? Kita bukan lagi berdoa untuk hanya keperluan kita, tetapi kita mulai berdoa bagi keperluan Allah. Amin gak, saudara-saudari? Kita mungkin naik kelas. Ketika ada kekurangan, dulu kita langsung minta Tuhan. Tapi sekarang kita bertumbuh dalam Tuhan, ada kekurangan, kita nggak minta Tuhan langsung. Kita bertanya dulu sama Tuhan. Tuhan kenapa kok aku sekarang berkekurangan? Betul nggak saudara-saudari? Dulu kita sakit, kita langsung minta Tuhan sembuhkan. Tapi semakin bertumbuh, kita nggak langsung minta Tuhan sembuhkan. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sakit apa rencana Tuhan?
Aku sakit, apa maksud Tuhan? Jadi kita semakin naik saudara-saudari. Sehingga doa itu tadi apa? Doa itu bersatunya kehendak Allah dengan kehendak kita. Kita semakin bertanya Tuhan, kita semakin tahu kehendak Tuhan, akhirnya apa saudara-saudari? Doa kita bukan lagi doa untuk diri kita sendiri. Terlebih doa kita adalah untuk kehendak Tuhan. Dan ini alkitabiah banget saudara-saudari. Kita baca ayatnya ya di Yehezkiel, kita baca sama-sama. Beginilah, amin. Hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Saudara-saudari, dikatakan apa di sini? Orang Israel meminta atau berdoa ya kepada Tuhan, meminta apa? Apa yang hendak kulakukan bagi, kulakukan di sini kayaknya huruf besar ya saudara-saudari. Artinya apa? Kita berdoa, sebenarnya itu kita mendoakan apa yang Tuhan mau saudara-saudari. Tuhan mau sesuatu, tapi dia nggak mau langsung kerjakan. Dia nunggu kita manusia mendoakan hal itu saudara-saudari. Jadi dikatakan meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan. Artinya berdoa kita tuh berdoa untuk kehendak Tuhan. Makanya Matius ya saudara-saudari berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah doa yang dia Tuhan ajarkan diawali dengan apa? Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendak. Jadi bukan kehendak kita tetapi kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Amin saudara-saudari. Jadi doa kita bernilai atau enggak bukan tergantung berapa panjang kita berdoa. Bukan tergantung berapa indah kita berdoa. Atau bukan bergantung berapa sering kita berdoa. Tetapi bergantung kita berdoa mendoakan kehendak Tuhan atau tidak. Tetapi ini kembali ya saudara-saudari tergantung kematangan hayat kita. Kita semakin datang pada Tuhan, nikmati firman, penyegaran pagi, kita akan dibawa ke dalam doa-doa demikian. Tetapi mungkin kita baru boleh selamat. Tuhan masih memimpin doa yang tadi disebutkan di awal, tidak masalah. Kita berdoa kalau kita sakit, saudara-saudari. Kita kekurangan, kita bisa berdoa. Asalkan apa tadi? Bukan dengan hawa nafsu kita. Amin, saudara-saudari. Puji Tuhan ya, saudara-saudari ya. Nah, jadi hari ini saudara-saudari kita perlu demikian ya. Tetapi ada satu poin lagi saudara-saudari. Yaitu saudara-saudari sering merasakan tidak? Ketika kita berdoa, kita tuh berdoa tuh seperti doa ngomong pada angin saudara-saudari. Kita tuh doa tuh nggak ada rasa, betul nggak? Nggak ada perasaan, boro-boro pengabulan, betul nggak saudara-saudari? Doa yang normal pasti ada doa yang dikabulkan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita merasa doa kita kok nggak tembus, betul nggak? Kita doa tuh kayak ada perisai, ada baja, pintu baja yang menahan doa kita tuh kepada Allah. Pernah nggak saudara-saudari? Kita doa ngantuk, kita doa nggak ada perasaan, kita doa nggak pernah dikabulkan. Saudara-saudari kalau ada tanda-tanda demikian saudara-saudari, ini artinya ada satu penghalang. Dan Alkitab berkata penghalang ini apa? Penghalang ini adalah dosa. Saudara-saudari, dosa ini tuh sungguh menghalangi doa kita bisa tembus kepada Tuhan. Kita baca ayatnya ya sama-sama saudara-saudari. Mazmur 66 ayat 18 sama-sama. Seandainya tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara-saudari dikatakan Tuhan tidak mau mendengar kalau ada niat jahat dalam hatimu. Saudara-saudari, niat jahat ini adalah dosa. Tetapi kalau kita lihat ayat ini konteksnya beda, saudara-saudari. Dosa di sini tuh beda dengan dosa di Roma pasal 7. Kalau Roma pasal 7 itu kan Paulus ya. Paulus berkata, aku manusia celaka, aku membenci dosa, betul enggak? Ini Paulus. Orang yang membenci dosa, tetapi di sini beda, bukan dosa yang demikian. Ini dikatakan dosa yang ada di dalam hati kita. Artinya apa saudara-saudari? Ini dosa-dosa yang sengaja kita simpan di hati kita saudara-saudari. Artinya gini, ada dosa-dosa yang kita tuh gak rela lepaskan. Wah kalau saya lepaskan dosa ini mungkin saya kehilangan cuan nih. Wah kalau saya lepaskan dosa ini, saya kayaknya bakal dimusuhin teman-teman saya. Oh kalau saya lepaskan dosa ini saya nggak bisa, masih hobi banget sama dosa ini.
Nah ini dosa-dosa yang disimpan di hati. Beda dengan Roma pasal 7. Niat jahat yang disimpan di hati sehingga apa dikatakan Tuhan gak pernah mau dengar, saudara-saudari. Kita berdoa tidak pernah tembus karena ada dosa yang kita tahu itu dosa tapi kita simpan di hati kita. Kita gak rela lepasin karena ini kesukaan kita. Nah saudara-saudari kalau ada demikian kita perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu berdoa, Tuhan lepaskan aku dari dosa ini. Kalau kita bisa lepas dari dosa ini barulah kita doa tuh seperti kita tuh tembus dengan Tuhan. Tuhan kita berdoa Tuhan akan menjawab. Amin gak saudara-saudari? Jadi penghalang ini sedikit demi sedikit melalui pertumbuhan hayat dosa semakin berkurang. Kristus semakin bertambah. Amin. Kita baca ayat selanjutnya ya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara-saudari, kita perlu mengakui dan meninggalkan dosa. Supaya apa? Doa-doa kita jadi doa-doa yang nikmat. Doa yang sukacita. Nah, saya dulu waktu di Jakarta ya, saudara-saudari ya, seminggu sekali doa sama seorang saudara penatua. Kalau dia udah doa tuh minimal 2 jam, saudara-saudari. Kadang-kadang saya ketiduran, betul nggak? Kalau udah setiap hari Senin kalau nggak salah, wah jadwal doa sama saudara ini. Aduh, harus siap mental dulu, betul nggak? Minimal 2 jam. Doa aja 2 jam tuh saudara-saudari. Kadang-kadang ngantuk, tapi saudara ini terus berdoa. Kenapa? Karena di dalamnya sudah dibersihkan Tuhan. Doa dia dengan Tuhan tuh begitu sukacita, begitu nikmat. Dia bisa doa minimal sehari dia berkata 2 jam tuh minimal. Kita sehari 5 menit gimana saudara-saudari? Kadang-kadang 5 menit aja susah, betul nggak? Karena mungkin ada dosa yang masih di hati kita tadi. Nah kita perlu bersihkan sehingga kita doa tuh, wah kita tuh bersukacita. Mungkin kita bisa meneteskan air mata. Sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Amin saudara-saudari. Puji Tuhan. Kita lihat ya. Ini ayat terakhir. Bagaimana prinsipnya kita berdoa. Kita baca sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerima. Ada 3 tahap saudara-saudari. Pertama, jika kita tinggal. Kita perlu tinggal dulu di dalam Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan juga tinggal di dalam kita. Melalui kita tinggal dalam Tuhan. Kita bertumbuh dalam Tuhan baru dikatakan apa yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Dan kehendak ini bukan kehendak kita. Tetapi kehendak Tuhan. Amin saudara-saudari. Jadi semoga kita berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa tidak malas. Karena ada satu perkataan yang bagus ya. Saya lupa di mana. Dikatakan orang malas tidak mungkin doanya tuh punya nilai. Maksudnya gini saudara-saudari. Orang malas kan doanya global, betul enggak? Tuhan mau dapatkan orang tersebut diselamatkan. Tuhan dapatkan si A, amin. Karena malas, betul enggak? Nah doa itu harus seperti jaring saudara-saudari. Setiap doa ada satu benang ditambahkan. Berdoa lagi benang ditambahkan. Sampai rapat. Jaring kan rapat ya saudara-saudari ya. Kalau sudah rapat, iblis susah masuk. Tapi kalau doa kita terlalu global, jaringnya tuh besar, maka iblis gampang masuk. Maka itu doa itu harus rapat, harus detail. Kalau kita sungguh-sungguh ada beban, kita doakan dia diselamatkan, kita doakan keluarganya. Kita doakan pekerjaannya, kita doakan lingkungannya. Sehingga doa-doa kita itu benar-benar tidak ada celah bagi iblis masuk. Amin. Kita baca terakhir untuk menutup satu kutipannya saudara-saudari ya. Amin. Berdoa adalah datang kepada Tuhan dengan apa adanya diri kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus meletakkan kondisi batin kita di hadapannya dan memberitahu Dia bahwa kita kekurangan dalam setiap perkara. Bahkan jika kita lemah, bingung, sedih, dan tidak bisa berkata-kata, kita masih bisa datang kepada Allah. Tidak peduli bagaimana kondisi batin kita harus membawanya kepada Allah. Jadi poinnya adalah kita datang pada Tuhan dengan apa adanya diri kita. Taraf kematangan hayat kita mungkin masih baru. Kita berdoa datang aja pada Tuhan. Tuhan masih memimpin kita meminta berkat jasmani, kita doakan. Tetapi semakin bertambahnya kematangan hayat kita, bertumbuh dalam Tuhan, kita akan mencapai doa meminta berkat. Berkat di sini itu sampai mencapai adalah arah itu sendiri. Jadi berkat bukan lagi apa yang Tuhan berikan. Tetapi berkat adalah Tuhan yang memberinya sendiri.
Berkat itu adalah sang pemberi berkat itu. Jadi kita mendoa, meminta berkat itu, kita mendoakan Tuhan sendiri, saudara-saudari. Karena Tuhanlah sang pemberi berkat itu. Amin, saudara-saudari. Kita sebelum kesimpulan kita akan nyanyikan satu kidung ya. Kidung 394. Kita bacakan dulu mungkin bait pertama ya, kidung 394. Amin. Kita baca bait pertama aja. Amin. Dulu, belum muncul ya. Sorry. Amin. Kita baca, kita nyanyikan bait 1 sampai 5. Kita baca dulu bait pertama ya. Dulu mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu mau sembuh, kini Dia semata. Dulu mau kurnia, kini pemberinya. Dulu mau kuasa, kini sang. Judulnya doa meminta berkat. Kita berdoa sampai kita berdoa, Tuhan, aku gak mau yang Tuhan berikan. Aku maunya Tuhan sendiri, sang pemberi berkat itu. Tuhan, aku mau sembuh. Aku lagi sakit, aku gak minta kesembuhannya, aku minta Tuhannya. Karena Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Amin, saudara-saudari, kita nyanyikan, nanti kita masuk ke dalam kesimpulan. Bait 1 sampai 5. Amin. Dulu mau kuasa
Kiranya kita semua menjadi orang Kristen yang progresif, yang bukan anak-anak, tapi semua orang yang bertumbuh di dalam hayat. Itu akan menentukan tingkat doa kita di hadapan Tuhan. Kalaupun Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Ada, dan Maha Bisa, tetapi kita perlu kerjasama dengan Dia. Karena di dalam kerjasamanya inilah kita mengenal apa kehendak hati Allah yang terdalam. Saudari, kalau kita berdoa, seperti yang dikatakan saudara-saudari tadi, minta berkat itu tidak salah. Karena memang Tuhan sediakan. Jadi apa yang Tuhan sediakan, Tuhan pasti memberi kalau kita minta. Jadi kalau orang bertanya, boleh enggak berdoa minta berkat? Entah itu berkat materi, berkat kesembuhan, supaya usaha sukses dan lain sebagainya, apapun kebutuhan kita, Tuhan mau memberikan. Dan Tuhan tidak melarang. Karena Dia Maha Ada. Segala yang kita perlukan ada di hadapannya. Disediakan bagi kita anak-anaknya. Untuk kita nikmati, untuk kita miliki. Namun saudari, Tuhan menyediakan ini semua karena ada kehendaknya yang lebih dalam. Ada kehendaknya yang lebih tinggi. Bukan kehendak Tuhan supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang tersedia, tidak. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita mendambakan berkat yang lebih tinggi. Karena berkat-berkat yang tadi itu adalah sementara. Selama kita hidup di bumi ini, berkat-berkat itu kita perlukan. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita memiliki eksistensi untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mengetahui apa isi Tuhan yang terdalam. Kalau kita tidak mulai dengan meminta yang berkat-berkat ini, mungkin kita susah untuk mengasihi Tuhan. Susah untuk mengetahui apa isi Allah yang terdalam, isi hatinya. Namun saudari, di pihak Allah itu berbeda dengan di pihak manusia. Kalau di pihak manusia, itu selalu meminta untuk kepentingannya sendiri. Sebenarnya Allah sediakan semua berkat ini untuk membawa kita memiliki eksistensi, untuk lebih mengetahui apa isi hati Allah yang terdalam. Karena kehendak hati yang terdalam, ini kita perlu masuk ke dalamnya. Oleh karena itu kita perlu pertumbuhan hayat. Supaya doa-doa kita, doa-doa yang progresif. Yang sampai mengetahui, menjama isi hati Allah. Itulah yang Allah kehendaki. Namun Allah tahu, kita mungkin sering lemah, sering gagal dan jatuh. Karena problem-problem yang kita hadapi sangat kompleks. Untuk itulah Allah menyediakan berkat-berkat yang luaran. Tetapi berkat-berkat yang luaran ini Allah berikan kepada kita dengan tujuan utamanya supaya kita bisa lebih maju kepada berkat yang lebih tinggi. Berkat yang lebih tinggi kita nanti akan melihat apa sebenarnya berkat yang Allah inginkan yang harus kita minta kepada Allah hari ini. Kalau kita hanya meminta berkat-berkat yang luaran, itu belum mencapai keinginan Allah. Tetapi kalau kita meminta berkat yang sejati, yaitu diri Allah itu sendiri, itulah yang memenuhi keinginan hati Allah. Saudari,
Kebanyakan orang Kristen lebih fokus kepada berkat-berkat yang luaran. Berkat yang sementara. Tetapi kita sekelompok orang harus maju lebih satu langkah lagi. Kita harus mendambakan Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Itulah yang kita dambakan. Karena berkat yang Tuhan berikan, yaitu dirinya sendiri, dengan seluruh kekayaan dan kelimpahannya, adalah berkat yang sejati. Adalah berkat yang kekal. Inilah yang Allah inginkan. Jadi kita harus memiliki pertumbuhan hayat untuk hal ini. Makanya saudari, gereja menyediakan beberapa sarana ya dan fasilitas. Ya, ada mitra doa, ada doa korporat, baik di sidang kelompok dan sidang-sidang rumahan. Ini semua adalah untuk membawa kita semakin memiliki pertumbuhan hayat. Sehingga doa-doa kita adalah doa-doa sampai menjamah isi hati Allah yang terdalam. Ada pendalaman Alkitab. Ya, ada sidang-sidang, berbagai macam sidang. Penyegaran pagi dan lain sebagainya. Ini semua adalah untuk membawa saudara-saudari, kita semua, untuk semakin hari demi hari mengalami pertumbuhan hayat. Sehingga doa-doa kita memiliki suatu kualitas yang bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Allah. Ada contoh di dalam Alkitab. Rasul Paulus. Kita melihat waktu Paulus berdoa di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9, dia hanya minta berkat, kesembuhan, yaitu karena duri ada di dalam dirinya. Dia berteriak sampai 3 kali memohon, berdoa kepada Allah, supaya Allah mengambil duri yang ada atau penyakit yang ada di dalam dirinya. Allah berikan enggak? Tidak berikan. Tetapi Allah memberikan apa? Memberikan kasih karunia. Allah bisa menyembuhkan enggak? Bisa. Bisa mencabut enggak? Gampang. Bukankah seperti yang tadi? Dia maha bisa. Tetapi Allah, kenapa tidak melakukan itu kepada Rasul Paulus? Karena Allah ingin Rasul Paulus mengenal apa isi hati Allah yang terdalam. Sehingga dengan demikian, di dalam Efesus pasal 3, doa-doa Rasul Paulus bukan lagi doa minta yang luaran. Doa-doanya sudah naik kelas. Dia berdoa supaya Allah menguatkan batinia kaum saleh. Supaya kaum saleh memiliki pengenalan yang benar. Betapa panjang, lebar, dan tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Supaya Allah memenuhi kaum saleh dengan segala kekayaan dan kelimpahan Allah Tritunggal. Itulah doa Paulus. Nah, doa yang demikian adalah doa yang menjamah isi hati Allah yang terdalam. Saudari, kita sekelompok orang ini harus mengejar, mendambakan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang materi otomatis akan mengikutinya. Kenapa kita sering berdoa ini dan itu? Sepertinya Allah susah mengabulkan. Bukankah Dia murah hati, maha bisa, maha tahu? Bahkan Dia lebih mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi kenapa Dia menahan itu? Karena Allah menginginkan bukan berkat-berkat yang seperti itu. Tetapi Allah menginginkan kita mengambil Dia sebagai berkat yang sejati dan kekal. Saudari, melalui berita pagi hari ini, yaitu doa minta berkat. Pikiran kita mungkin langsung terfokus, saya butuh ini, butuh itu, dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini, kita akan nampak apa berkat yang sejati. Apa berkat yang Allah janjikan. Apa berkat yang akan Allah berikan kepada kita.
Sama seperti ke Abraham. Allah menjanjikan berkat adalah tanah permai. Itu janji Allah kepada Abraham. Tanah permai adalah lambang daripada Kristus yang al-muhid dan al-wasi. Itulah berkat yang Allah janjikan kepada Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Berarti kita harus nampak ini. Kita harus mendambakan berkat yang sejati. Yaitu Kristus yang al-muhid dan al-wasi menjadi pengalaman dan kenikmatan kita. Kalau kita sudah memiliki Kristus dan segala sesuatu kita adalah Kristus, yang lain itu akan ditambahkan. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya itu akan ditambahkan. Kerajaan Allah adalah Allah itu sendiri. Kita mendahulukan Allah. Kita lebih dulu mencari Allah. Semua akan ditambahkan, saudari. Saudari, mari kita semakin bertumbuh dalam hayat. Sehingga doa-doa kita, doa-doa gereja adalah doa-doa yang menjamah isi hati Allah. Yang mengikat si musuh, mempermalukan si musuh. Seperti kidung yang pertama tadi. Supaya kerajaan Allah ternyata di dalam gereja, di atas bumi. Dan kuasa si ular tua dan iblis itu dicampakkan. Kalau kita berdoa demikian, atau seperti doa Yeremia, lautan manusia, itu Allah berkehendak. Kita perlu berdoa, Tuhan jadikanlah gereja di Cimahi, gereja Kabupaten Bandung, penuh dengan lautan manusia. Itu pasti Allah berkenan. Kita berdoa demikian? Oh saudari, kita dalam penghidupan sehari-hari perlu berdoa seperti Yeremia. Ya, supaya gereja di Cimahi, di Kabupaten Bandung maupun di lokal lain dijadikan menjadi lautan manusia. Sehingga kursi-kursi ini tidak kosong. Saudari, sekarang kita lihat apa berkat yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kita lihat slide yang pertama. Kita sama-sama baca ya. Kita baca dulu sama-sama satu ayat. Galatia pasal 3 ayat 14. Ya, kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Yesus Kristus telah melakukan hal ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Apa berkat, saudari? Berkat adalah roh itu. Kristus. Itulah berkat. Itulah berkat. Berkat yang lebih tinggi. Berkat yang lebih mulia. Bukan berkat sementara. Adalah berkat yang Allah janjikan kepada Abraham. Yang hari ini, oleh iman, kita telah menerima roh yang telah dijanjikan itu. Inilah berkat kita hari ini. Saudari, kita harus memiliki kedambaan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu dan damba, mengalami dan menikmati roh itu sebagai berkat yang sejati. Dalam hidupku sehari-hari, aku ingin mengalami dan menikmati roh itu sebagai berkat. Sehingga dengan demikian, unsur Allah semakin bertambah di dalam diri kita. Penambahan unsur Allah di dalam kita akan membawa kita kepada pertumbuhan hayat. Sehingga doa-doa kita akan menjadi seperti Rasul Paulus, doa yang progresif, doa yang semakin maju. Ya, kita baca catatan kakinya. Yang pertama dibaca oleh saudara. Yang kedua dibaca oleh saudari. Kita sama-sama. Di dalam Injil
Amin. Saudari, terus amin. Puji Tuhan saudari, kita sudah nampak melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa berkat yang Allah janjikan ya adalah diri Allah sendiri, yaitu yang terwujud menjadi roh itu. Karena di dalam roh itu semua kekayaan, semua kelimpahan Allah ada di dalamnya. Inilah berkat yang sejati. Nah, kita berdoa harus sampai taraf demikian. Ya, bukan taraf hanya meminta berkat luaran, tetapi sampai pada taraf berkat yang lebih tinggi, yaitu roh itu sebagai berkat yang Allah janjikan kepada kita. Kini sudah ada di dalam kita, tinggal kita mengalami dan menikmati. Lalu bagaimana kita berdoa untuk meminta berkat? Tadi sudah dijelaskan, kita memang perlu meminta hal-hal yang luaran, berkat materi yang luaran. Tetapi apakah berdoa sampai taraf demikian? Tidak, saudari. Berdoa adalah meminta berkat daripada Allah, yaitu supaya Allah semakin tergarap ke dalam diri kita. Jadi berdoa adalah untuk masuk ke dalam kenikmatan akan Allah. Bersatu dengan Allah, sehingga Allah semakin tergarap, termanifestasi di dalam diri kita. Dengan demikian, Allah semakin bertumbuh dan meluas di dalam diri kita. Ini akan menentukan kualitas doa kita, saudari. Oleh karena itu, gereja tidak bosan-bosan mendorong saudari supaya mendambakan, mengejar pertumbuhan hayat. Ada satu kutipan ministry Saudara Li, kita baca lalu sidang selesai. Ya, kita sama-sama membaca, saudari. Ya, terus.
Ya, manusia bukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdoa bukan hanya sebatas demikian. Tetapi apa berdoa yang sebenarnya? Baik, kita baca terakhir, kita sama-sama berdiri sambil berdoa nanti. Kita sama-sama baca serentak, suara yang lantang. Amin. Ingatlah, doa yang sejati adalah saling kontak antara Allah dengan manusia. Ada sedikit lagi. Manusia mengontak Allah, tetapi juga Allah mengontak manusia. Apabila dalam doa manusia tidak menjama atau mengontak Allah, dan Allah tidak menjama atau mengontak manusia, doa tersebut di bawah standar normal. Setiap doa yang memenuhi standar adalah doa yang saling mengalir dan saling kontak antara Allah dengan manusia. Allah dan manusia bagaikan aliran listrik yang mengalir ke dalam satu sama lain. Sulit dikatakan bahwa doa adalah Allah di dalam manusia secara sepihak atau manusia di dalam Allah secara sepihak. Menurut fakta dan pengalaman, doa adalah aliran antara Allah dengan manusia. Setiap doa yang benar-benar memenuhi standar pasti memiliki keadaan saling mengalir antara Allah dengan manusia, sehingga manusia dapat menjamah Allah dan Allah dapat menjamah manusia. Karena itu, makna doa yang paling tinggi dan paling tepat adalah saling kontak antara Allah dan manusia. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Siang hari ini sungguh terang firman-Mu menerangi kami. Sungguh kami nampak ya Tuhan, bahwa doa-doa kami selama ini adalah doa-doa yang kurang menjamah dan mengetahui isi hati-Mu. Bahwa kami semua ya Tuhan, semakin memiliki doa yang menjangkau isi hati-Mu, sehingga doa-doa kami dapat mengenal apa yang Kau kehendaki. Tuhan, pimpinlah semua saudari yang hadir di sini ya Tuhan, memiliki doa pribadi yang sedemikian, yaitu saling kontak antara kami dengan Allah, saling mengalir antara Allah dengan kami, sehingga doa-doa kami Tuhan, doa-doa yang membangun gereja, yang merampungkan kehendak Kekal-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudari, ingat sidang usia matang, ada nanti habis makan siang. Tuhan memberkati. Amin.